Salam, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah sosialnya itu tentang kemiskinan. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Immanuel Satria Ananda Koti, NIM 200304030, semester 5, Konsentrasi Politik Indonesia, mata kuliah Teori Sosial Klasik, di bawah dosen mata kuliah Ibu Diana SAN Tabun, SPD MIP. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang masalah sosial tentang kemiskinan. Yang pertama, latar belakang. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, kemiskinan itu juga disebabkan banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akses modal sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga BBM, tarif, dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum, yaitu sandang pangan, pendidikan, papan, dan kesehatan. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional. Artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Yang pertama, aspek primer, yaitu kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi. Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Sudah lebih dari setengah abad Indonesia dalam kemiskinan. Dibandingkan negara lain, Indonesia masih jauh dari harapan kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun ide dari penulis terhadap permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT saat ini, yaitu dalam saat ini yang dimana kita sebagai agen sosial, kita harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat miskin, yaitu sebagai agen sosial kita harus melakukan pengawasan terhadap program-program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai tidak dengan kebutuhan mereka, atau jangan-jangan malah hanya pemerintah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, malah menambah rakyat miskin menjadi miskin. Maka disitulah peran kita sebagai pengawasan kebijakan. Yang kedua, sebagai kaum intelek, kita harus melakukan pencerdasan, penampingan, dan upaya pemberdayaan perekonomian guna mengurangi kemiskinan. Salah satu hal yang dapat diberikan dalam konteks pencerdasan, penampingan, dan pemberdayaan perekonomian adalah dengan turut serta membuat kelembagaan. Yang ketiga, memberikan advokasi perekonomian guna mengurangi angka kemiskinan. Ketidakberdayaan masyarakat menghadapi sistem yang tidak menguntungkan perlu dapat penampingan dari para peran pemuda. Dengan adanya rentenir, para pedagang dapat dijadikan wahana para pemuda untuk memberikan kontribusinya. Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, yaitu permasalahan kemiskinan ini tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat, namun juga menjadi beban bagi negara dan pemerintah. Dalam upaya mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia, beberapa program terus digencarkan oleh pemerintah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Berikut solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat. Yang kedua, adanya upaya pemberian bantuan subsidi bansos
kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, upaya meningkatkan berbagai fasilitas bagi warga masyarakat seperti jalan, listrik, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu penghapusan larangan impor beras. Yang kelima, adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Yang keenam, upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah. Yang kedelapan, mengupayakan mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Yang kesembilan, mendirikan lembaga yang bergerak dalam bidang mikro sehingga dapat memberikan manfaat kepada warga setempat. Yang ke-10, memberikan warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warganya yang miskin. Ke-11, terus melakukan perbaikan di bidang pendidikan di semua daerah yang ada tanpa pilih kasih. Yang ke-12, yang terakhir, terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimanapun berada. Di sini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap masyarakatnya sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan salam untuk kita semua.